Oke, di tahun 2024 kalau kita pilih HP Android, kita nggak bicarain iPhone dulu ya. Kalau kita pilih Android di budget sejutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, itu warna-warni banget. Lu bisa dapetin HP lipat, kalian bisa dapetin layar yang full view, kalian bisa dapetin kamera boba ala-ala iPhone 20 juta, kalian juga bisa dapetin baterai yang di atas 5000 mAh ya, 6000 mAh, kalian juga bisa pilih RAM 16 GB. Itu kalau kalian beli Android dengan budget sejuta, 2 juta ke 3 juta, itu bervariatif sekali. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau HP yang nyaman itu sebenarnya HP-HP kayak mantan flagship, contoh kayak Samsung Galaxy Note 8 yang kayak gue pegang ini. Ini adalah menurut gue, ini opini gue ya. Ini adalah sebuah layar yang menurut gue mentoknya udah kayak gini aja lah modelnya. Kalau di budget yang murah meriah, nggak usah yang terlalu aneh-aneh, yang terlalu ekstrim. Misalnya kayak layar full view, terus layar itu bener-bener nggak ada yang mengganggu kameranya, ya kan? Menurut gue layar, apalagi layar dengan bentuk edge kayak gini, ini udah paling the best. Tapi gimana ceritanya kalau layarnya full view, bener-bener full view, tidak ada yang menghalangi? Yang dihilangkan adalah kamera depannya, benar-benar seperti ini. Ini gue udah pernah bahas dari 2 handphone yang berbeda ya, bakal gue bahas di video ini. Dengan kamera depan yang disembunyiin kayak gini, otomatis kameranya entah itu di balik layar, tapi tidak. Ini layarnya full, tidak ada dihalang-halangin, dan kameranya juga kagak ada di balik layar, melainkan harus nongol. So, seperti apa kinerjanya, bagian dalamannya seperti apa? Sebenarnya gue lupa ya, gue udah pernah bahas ini atau belum, gue udah pernah bongkar HP kayak gini atau belum, tapi yolah, gue coba bongkar seperti apa dalamannya, sekalian sharing-sharing ilmu aja. Bukan ilmu sih jatuh, sekalian sharing-sharing kekepoan aja lah. Kalau ilmu, lu harus wajib kudu cek YouTube yang lain yang lebih proper, yang ngebahas ngebongkar HP. Ini lebih kekepoan aja lah jatuh ya. Nah, di sini gue coba bongkar si Vivo ya, V17 Pro. Di sini kalian bisa lihat ya, kameranya ini kompleks sekali. Kamera belakangnya itu 4 biji ya. Dan kamera depannya ini ada di bagian atas yang bisa naik ke atas. Nah, di sini gue pengen kasih lihat ke kalian bahwa kameranya ini bisa mendem ke dalam, bisa naik ke atas, itu pakai motor elektrik. So, gara-gara kamera ini makan space sekali. Nah, di sini kalian bisa lihat juga bahwa ruang kehampaan di HP Vivo V17 Pro ini semakin padat. Yang biasanya itu ruang bagian dalam handphone itu terbagi untuk tempat baterai, tempat mesin, tempat speaker, tempat buat getar ya. Sekarang terbagi untuk parts tambahan ya. Contoh nih kayak fleksibel. Nih, fleksibel yang dia naik turun yang bergerak ya, dan fleksibel yang fix ya. Terus belum lagi ini ada pegasnya, belum lagi ada motor elektrik kayak kecil. Nah, beberapa komponen-komponen tambahan seperti itu, ini ngebuat space-nya ini makin kemakan. Nah, di sini kalian bisa lihat, yang seharusnya space ini untuk mesin, ini jadi kemakan untuk fleksibel, yang seharusnya tidak dibutuhin. Karena fleksibel kamera depan itu tidak kompleks, sebenarnya bisa kecil aja gitu space-nya, dan tidak memakan space sebenarnya, kayak cuma nimbun gitu aja, ditiban ya kan. Karena dia bisa naik turun ya, kameranya bisa nimbul, bisa turun, otomatis ada part moving. Karena ada pergerakan naik ke atas, otomatis fleksibel itu tidak bisa dibikin fix, melainkan memanjang. Jadi dia nih harus ada ruang kopong untuk nyimpen fleksibel yang alias yang memanjang, yang ditekuk menjadi kecil gitu. Jadi mau nggak mau yang dikorbanin apa? Space bagian atas. Karena space bagian atasnya dikorbanin, jadi apalagi yang kekorbanin boy? Baterainya harus dikecilin. Makanya kalau kalian lihat HP-HP yang kamera depannya nimbul-nimbul gitu, itu kapasiti baterainya nggak bisa gede-gede banget karena terhalang masalah space yang ada di handphonenya. Poin yang pertama ya, minus yang pertama, kamera pop-up kayak gini itu dari baterainya nggak bisa gede. Poin yang kedua adalah di kameranya itu sendiri, karena ini ada parts movingnya. I know mungkin dari beberapa pabrikan ini bisa sampai 1000 kali flip, 1000 kali pop up, 10.000 kali apalah gitu-gitu bahasanya. Tapi kasarnya di lapangan kita nggak tahu apa yang terjadi, entah itu handphonenya ganti baterai, otomatis kemasukan udara, jadi ada part yang kena embun atau apapun itu menurunkan daya ketahanan si parts itu sendiri. Jadi tingkat kehausannya makin tinggi juga. Otomatis ya umurnya yang tadi diklaim bisa 10.000 pop up, misalnya berkurang jadi entah 6.000 kali pop up udah bermasalah dan lain-lain.
Nah, belum lagi fleksibel. Fleksibel ini ada masa umurnya juga, ada masa pakainya juga. Karena dia sebenarnya itu ada kayak kawat-kawat kecil halus ya di fleksibel itu. Dia itu sebenarnya nggak terlalu elastis ya, nggak terlalu elastis. Tapi berapa ribu kali ditekuk itu lama-lama aus juga dan lama-lama fleksibelnya bermasalah juga. Kerusakan umum yang terjadi di kamera pop-up seperti ini itu biasanya kameranya tuh agak-agak ngeblank terkadang. Nah, sekarang kita bahas yang lebih kecil nih. Tadi kamera depannya itu ada 2 biji ya kan. Sekarang kamera depannya yang cuman 1 biji. Oppo F11 Pro. Kira-kira dalamannya seperti apa? Kalau tadi kan tuh gede banget tuh kamera depannya kan ada 2. Nah, kalau kamera ini cuma sebiji, apakah dalamannya sama atau tidak? Ya jelas sama-sama aja dalamannya. Cuman bedanya kalau si Oppo ini lensanya lebih kecil, jadi otomatis moving partnya juga nggak terlalu besar. Karena yang di bobot yang diangkat itu nggak terlalu besar juga. Tapi balik lagi ya, kalau kita ngomongin soal komponen-komponen yang bergerak itu ada tingkat keausannya cuy. Nah di sini udah gue bongkar, lu bisa lihat sendiri. Ini ada fleksibel ya satu. Fleksibelnya di sini ya. Itu fleksibelnya tidak terlalu makan ruang karena ini cuman satu lensa aja. Tapi yang bermasalah di sini adalah karena ini partsnya bergerak, otomatis ada tingkat keausannya. Ini kalau gue coba foto ya, karena video kurang jelas. Kalian bisa lihat sini ada per itu ada umur pakai ya, ada umur pakai. Entah per motor, per mobil juga lama-lama aus kan, olinya rembes, kalian ganti oli shock dan lain-lainnya, begitulah. Pokoknya sesuatu yang bergerak-gerak itu ada tingkat keausannya. Sedangkan kamera depan itu kagak ada magnet sistem di lensanya, fix ya kan, itu udah awet banget asli. Yang non pop-up kayak gitu tuh kameranya awet. Bahkan lebih awet daripada baterai, daripada umur HP-nya. Kamera depan itu adalah kamera paling awet ya untuk kamera handphone yang fix, tidak pop-up kayak gini. Tapi dengan adanya model pop-up kayak gini, kekurangannya yang pertama baterai lebih kecil, yang kedua kameranya ada tingkat keausan, yang ketiga adalah kadang tingkat resolusinya itu berkurang. Kenapa? Karena ya, lu tahu sendiri, kalau seandainya kamera pop-up ini digerak-gerakin terus, otomatis kaca lensa yang ada di dalam kameranya ini juga lama-lama akan aus juga dan ada embun-embun masuk. Ujung-ujungnya ya kayak kurang jernih juga untuk jangka panjang. Tapi seberapa panjang itu sebenarnya tergantung pemakaian. Tapi balik lagi sih, pabrikan udah mikirin ke situ. Lebih pintar lah pabrikan daripada gue. Tapi setidaknya di sini gue kasih tahu aja lah resiko-resiko yang bisa terjadi di kamera pop-up. Nah, sekarang balik lagi ke conclusion ya. Anjir, lagi pilek nih gue, jadi agak susah nih ngomong. Menurut gue ya, kalau lu pengen yang ngerasain full view, kayak di video menit awal yang gue bilang, lu ambil aja lah yang layar kayak Edge gitu, menurut gue itu one of the best. Kenapa? Karena ya kalian bisa lihat sendiri lah. Nonton bisa senyaman ini, full juga, dan ngerasa kayak 3D, 4D gitu gambar videonya karena layarnya tuh lebih nimbul ya kan. Dan apalagi kalau handphone mantan flagship itu kalian bisa cari yang layarnya Super AMOLED. Menurut opini gue ya, kalau mau full view layar Edge kayaknya lebih menarik sih dibandingkan handphone dengan kamera pop up ya kan. Setuju gak sih lo sama gue? Coba tulis di kolom komentar boy.